Bismillahirrahmanirrahim. Dan itu berdalil dengan dalil Al-Quran, kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah, bersembahlah Tuhanmu sampai datang keyakinan, sampai hakikat. Itu maksud kata dia, memahaminya hakikat, sampai hakikat. Jadi kalau udah sampai hakikat, berarti nggak perlu ibadah lagi sama Allah. Padahal tafsiran para ulama sepakat bahwasanya al-yakin di situ artinya apa? Al-maut, kematian. Ibadah, sholat, puasa, ngaji, baca Quran sampai mati. Kalau udah mati baru kagak sholat lagi. Selama masih hidup, sholat. Ya enggak? Ini jadi yang itu tidak benar ya. Jadi kalau ada dia berakal, sehat, nggak gila, ya masih sehat. Terus kalau dia kagak mau sholat dengan dalih karena udah nyampe hakikat, ini jelas batil. Ya, ini tidak dibenarkan. Ya, oleh kelompok manapun. Ya, mau yang apa? NU, Muhammadiyah, mau yang Salafi, mau yang lagi mana, Jamaah Tabligh, semuanya nggak sepakat akan pemahaman seperti ini. Nah, dan ini juga bersumber juga berdalil dengan apa? Kisahnya Khidir dengan Musa. Nah, ini pengaruh juga nanti kaitannya dengan itu. Musa dengan Khidir. Jadi Musa itu kan apa? Nggak nyampe ilmunya, nggak seperti Khidir. Ya, nah. Jalan, ya orang dibunuh, anak kecil. Jalan, ya tahu-tahu rumah orang yang roboh diberdiriin. Jalan, tahu-tahu apa perahu yang baik-baik aja dibolongin. Dan 3 perlakuan Khidir ini semuanya sama Musa diprotes. Ya. Kan Musa kan mengaku dia paling berilmu. Ya. Lalu sama Allah ditegur. Ya, ada yang lebih berilmu daripadamu. Ya. Cari sampai ketemu. Itu taubatnya, istighfarnya Musa, Nabi Musa alaihissalam, itu dia berupaya untuk nyari Khidir. Bawa ikan itu ya. Sampai ikan jatuh. Sampai udah kalau ketemu Khidir dia mohon-mohon pengen belajar. Karena memang diarahkan sama Allah Subhanahu Wa Taala untuk belajar sama Khidir. Sama Khidir dibilang mau belajar sama saya tapi harus sabar. Inna kalan tastati ma'iyya sabra. Kau nanti belajar sama aku nggak bakal bisa sabar. Kata Nabi, ya. Tasbiru ala malam tuhibbi kubro. Aku akan bersabar. Atau jalan bunuh orang. Nanya, ngapain bunuh orang? Kan udah Anda bilang sabar. Ya, jangan protes. Taruh ujungnya juga dijelasin kan sama Khidir, dijelasin kenapa anak bunuh anak itu, karena anak itu nanti dia akan menjadi orang yang kafir, mengajak kepada kekafiran. Orang tuanya adalah orang yang soleh, nanti dia akan mengajak orang tuanya kepada kekafiran. Ini yang ngasih tahu Allah. Kenapa saya bolongin perahu? Ya, karena nanti di depannya itu ada pembajak, ya, yang dia akan merampas perahu-perahu yang masih bagus. Kalau yang ada cacatnya nggak dirampas, gitu. Ya. Kenapa rumah itu yang tadinya roboh saya bangunin? Ya, kenapa? Karena di situ ada harta. Ya, anak ini nanti kalau gede nanti agar bisa memanfaatkan harta ini. Dan orang di sekitar sini adalah orang-orang yang nggak baik. Buktinya anak minta dijamu, nggak dijamu apa-apa sama masyarakat sini. Ini adalah orang-orang nggak baik. Bisa jadi hartanya itu nanti diambil. Ya, itu kan ilmu. Ya, mana? Ya, dibilangnya ilmu laduni. Ya. Dan akhirnya dia katakan apa? Khidir ini wali, Musa ini adalah nabi. Yang benar bukan seperti itu. Yang benar, Khidir ini adalah seorang nabi juga. Musa ini juga seorang nabi. Sama-sama nabi, tapi punya syariat yang beda. Jadi Musa nggak harus ikut Khidir, Khidir nggak harus ikut Musa. Ya, masing-masing menjalankan syariatnya, karena masing-masing nabi itu mendapatkan syariat selama dia masih hidup dalam zaman yang sama ya. Ya, kecuali nanti wafat maka dia ngikutin nabi sebelumnya. Ya. Ini hidup sezaman. Ya, sama-sama punya syariat. Ya. Nah, ketika kita memahami nabi ini adalah seorang nabi, Khidir nabi, ini nabi, ya itu sama-sama. Jadi Khidir melakukan itu, ngebunuh orang, bolongin pasal, itu bukan berarti menyelisih syariatnya Musa, tapi karena memang syariat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti itu kepada dia, khusus untuk dia, ya.
Ada. Ya, syariatnya Musa nggak boleh ngebunuh, nggak boleh menzolimi orang, nggak boleh. Makanya Musa itu berontak, protes, karena nggak sesuai dengan syariatnya dia. Jadi sama-sama punya syariat yang berbeda. Jadi bukan dipahami Khidir ini adalah seorang wali, Musa ini adalah seorang nabi, dan Musa ini masih makomnya syariat, Khidir ini makomnya udah hakikat. Ya, maka Khidir ini nggak perlu ngikut Musa. Ya, Anda Musa itu Khidir ini nggak harus ngikut syariatnya Musa ini nggak benar. Ya. Ketika kalau memahami seperti itu nanti akan ada pemahaman bahwasanya orang yang di zaman sekarang setelah Nabi Muhammad itu ada yang boleh nggak ngikutin syariatnya Nabi Muhammad ini nggak betul. Ya. Bahkan kalau Musa sekarang hidup, ya masih hidup, itu dia akan ikut syariatnya Nabi Muhammad. Bahkan Isa alaihissalam al-Masih nanti ketika dia ya diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari langit, itu tetap ngikut berimam kepada siapa? Imam Mahdi. Ya, imamnya saat itu. Ya. Nah itu karena ada pembahasan syariat, tarekat, karena memang dibahas dalam Bidayatul Hidayah ini. Di antaranya penjelasan Syekh Nawawi al-Jawi. Maka mungkin kita cukupkan sampai sini dulu ya. Ini diambil. Tapi sebelumnya mungkin ada pertanyaan, silakan. Ada yang mau tanya? Ya. 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 Iya. Memang. Saya nggak bantah jadi bagaimana nyikapinya kalau ada orang gitu. Jadi sebenarnya kadang gini Pak, lafadz hakikatnya itu nggak salah, lafadz torikotnya itu nggak salah, itu benar, lafadz syariat itu benar. Sebagaimana tadi didefinisikan sama Senawal Jenderal, apa itu torikot, apa itu syariat, apa itu benar. Nah, tapi memahami hakikatnya ini yang ada orang yang salah gitu tadi. Nah, tadi kalau misalkan nyikapin orang yang tadi, Pak, ya tadi kita sampaikan dengan argumentasi tadi. Ya. Ya. Kenapa kamu berdalih ada orang yang sampai hakikat dia udah nggak ngikutin syariat lagi? Apa dalih kamu? Tanya, jadi kita harus lemparkan aja. Kalau kata dia, karena Allah Subhanahu Wa Taala bilang kita disuruh wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, ibadah sampai yakin aja. Kalau udah yakin berarti udah sampai makam hakikat, udah nggak perlu ibadah lagi. Nah, berarti salah pemahaman kamu. Padahal tafsir para ulama itu wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin itu adalah sampai mati. Al yakin itu al maut. Ya. Bukan sampai kita dapat keyakinan, bukan sampai kita dapat hakikat, bukan itu. Bahkan saya juga dapat ya Pak, ya. Bahkan sholatnya sholat Jumat doang, nggak ada sholat 5 waktu, nggak ada, Jumat doang. Ya. Ya, ada. Dan bukan karena malas, karena memang keyakinannya. Bahwasanya dia udah nggak perlu sholat lagi. Ada yang seperti itu Pak. Ya. Hah? Iya lah. Saya nggak nyebut ya, tapi udah paham kan. Gitu. Ini perlu dasar ini. Ini mendasar sekali. Ya. Ini disepakati sama semua alus sunnah. Ya. Ya, mau yang dia alul hadis, ya, Maturidi, Asy'ari, semua nggak membenarkan yang begitu. Allah alam. Ada dua hal tentang pengarang kitab itu sendiri. Itu kan gelar penghormatannya Al-Hujatul Islam. Iya, Hujatul Islam. Bukti Islam. Kenapa dikasih nama Bukti Islam? Karena konsisten membela agama Islam. Iya. Nah, pertanyaannya membela agama Islam ini membela agamanya atau ajarannya? Membela agamanya atau ajarannya? Betul, membela agamanya atau membela ajaran agama Islam. Nah, kalau melihat dari itu kan banyak bahwa Islam adalah agama yang disebutkan Allah dan pernah dijaga sama Allah. Nah, itu pertanyaannya belanya dalam segi apa? Pertanyaan pertama. Yang kedua, kita Hidayatul Hidayah. Hidayatul Hidayah itu kan tadi bilang berarti itu juga tentang adab, tentang taat kepada Allah dan tentang muamalah. Muamalah itu
tetap menasihati diri sendiri. Iya. Ya kan? Menasihati diri sendiri. Kalau nggak salah nanti pernah ada hadis yang bilang, "Ku tinggalkan dua wajib kepadamu, yaitu adalah si pemberi nasihat yang berpikiran itu apa dan apa hubungannya di hidayatul hidayah." Berarti dua ya. Yang pertama masalah hujatul Islam. Tapi kalau yang untuk yang kedua itu tadi lebih spesifik ya? Nanti meninggalkan dua nasihat, meninggalkan dua pemberi nasihat. Dua pemberi nasihat itu adalah yang diam dan berbicara. Nah, yang aku tanya yang diam dan berbicara ini apa? Yang berbicara dan yang diam. Si pemberi bicara dan si diam. Ya, pertama yang hujatul Islam dulu ya. Gitu ya. Hujatul Islam ini kan tadi benar ya, bukti ya, dia bukti Islam. Ya. Hujah ini juga dia jadi sandaran, artinya juga sandaran. Artinya dia mengetahui berbagai ulum syar'i, antaranya sunnah. Ini maksudnya dijadikan hujah. Jadi kalau mau nanya perkara agama, ya Imam Ghazali pada saat itu. Dan ketika itu Imam Ghazali juga memang banyak berdebat, banyak berdiskusi dengan ahlul kalam di antaranya. Ya, maksudnya ahlul kalam yang filosofi Yunani, ya, yang banyak menyimpang ya dalam akidah-akidah. Maka dia kalau udah ada pemahaman yang menyimpang, Imam Ghazali yang diandelin gitu kan. Nah, terus kalau misalnya pertanyaannya, ini dia ngebela Islam atau ngebela ajaran? Bedanya apa ya? Pertama gini, memang Islam itu sebetulnya nggak butuh kita kan, Allah yang jaga. Gimana dalam Al-Quran? Wa inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan apa? Al-Quran, kami menurunkan agama ini, ya. Dan kami yang akan langsung menjaga, ya, langsung menjaga. Tapi penjagaan ini, ya kan Allah pilih daripada hamba-hambanya yang membantu Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya kalau dibilang membantu juga kurang tepat ya. Ya memang Allah pilih, ya Allah pilih untuk dia menjaga agama Allah. Ya kalau mau dibilang menjaga agama atau menjaga ajaran, kurang bisa membedakan ya Pak. Iya. Iya. Kayak tadi Pak Haji bilang itu masalah tarekot dan lain-lain. Zaman Imam Ghazali tahu untuk mengenal batinnya itu kan, kalau batinnya itu di zamannya Imam Ghazali. Karena itu seperti Imam Ghazali, Abu Ghazali itu mereka banyak membaca kaum batinnya. Iya, salah itu betul. Masalah itu bahwa imam itu tidak berdosa, tidak masuk dari benar-benar dosa, dia harus lebih dari Rasul. Membela agama Islam untuk menjaga Islam ini secara ajaran yang di dalamnya, bukan serangan dari orang ini, bukan serangan dari ajaran-ajaran luar, tapi serangan dari orang-orang yang di dalam yang mau merubah ajaran agama Islam ini secara sunnah ya. Karena Imam Ghazali ngikutin masa ini. Iya betul. Terus kalau yang hidayatul Islam itu memberi nasihat yang diambil sampai sekarang masih pun siapa memberi nasihat yang baik itu menurut Muhammad yang berbicara dan yang diam. Kalau ini hadis berarti kan ya? Ya. Ana taunya taraktu fikum amroin lan tadilu ba'di abada. Aku tinggalkan dua perkara kepada kamu dan kalian tidak akan tersesat setelahku. Apa itu? Kitabullah ya. Kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Kalau yang hadis yang diam sama yang pemberi nasihat itu? Pemberi nasihat. Pemberi nasihat yang diam dan pemberi nasihat yang berbicara. Karena anak belum pernah dengar ya. Soalnya aku melihat ini dulu pernah belajar dulu, sempat belajar. Kita ini di awalnya dibuka nasihat. Yang Ghazali bilang saya tidak atas memberikan nasihat. Kalau salah benar nggak?
Itu di Ayyuhal Walad. Ya. Di Ayyuhal Walad ada. Ya. Akan memberikan nasihat. Iya. Nasihat itu seperti zakat. Hisabnya balik ke diri sendiri. Iya. Nah, jadi bahasa kasarnya mengulangi keberanian memberikan nasihat seperti nggak mungkin tongkat itu bekok, bayangan itu lurus. Tapi bayangan itu benar. Pertanyaannya, Nabi tinggalin dua sih pemberi nasihat yang baik, yang diam dan yang berbicara. Tapi sekarang aku nggak tahu siapa yang diam dan siapa yang berbicara. Menarik. Nanti dicari tahu ya. Atau ada yang tahu? Ada juga, tapi nggak apa-apa. Mungkin ada ucapan, bisa jadi bukan ucapan Nabi, tapi mungkin ada ucapan sahabat. Ya. Tapi kalau anak mau jawab dengan kira-kira, takutnya salah juga, nggak boleh kita kira-kira. Kalau emang nggak tahu. Ya. Ya, tapi kalau yang ditangkap ya, artinya ada dua orang yang membela agama ini gitu kan. Ya, dia satu yang aktif ya, aktif, yang satu pasif. Ya. Ya, mungkin nanti ada dia yang ya orang-orang soleh, yang dia ibadahnya doa, tapi dia mastur. Ya, ini mungkin arahnya ke sana, arahnya ke ulama yang muncul dengan ulama yang nggak muncul, ulama yang apa ya? Ya memang ada orang yang Allah pilih untuk dia muncul, memang harus ada yang muncul, tapi dia nggak berniat itu. Ya, dia tujuannya dakwah, ingat, tapi Allah yang munculkan dia, Allah yang membuat dia ilmunya tersebar, jadi terkenal, popularitas. Ya nanti popularitas itu jadi ujian sendiri buat dia. Ya, nah mungkin yang dimaksud itu. Terus untuk yang diam, ya mungkin dia yang mastur ya, nggak terlihat. Ya, dia ibadah, hubungan dia dekat Allah Subhanahu Wa Taala kan. Ya, posisi orang alim di satu wilayah itu nanti mempengaruhi orang sekitarnya. Ya, bisa jadi bala itu nggak diturunkan selama ada mungzir, selama masih ada orang yang memberikan apa ya, menjaga Allah alam ya. Tapi kalau misalkan itu hadis, ya se pendek ilmu anak belum pernah ini, tapi menarik kalau memang itu sebuah hadis ya. Karena hadis ini kan banyak banget ya. Alhamdulillah ya, corona ya kutub sita ya. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah ya. Kan udah sekian ya. Bukhari aja 6.573 hadis ya. Itu yang kalau cetakan Muassasah Risalah itu kumpulan dari aku tinggalkan pada kalian dua nasihat, yang satu berbicara dan yang satu diam. riwayat apa? Sabar dari Iya. ada yang bilang juga itu makalah, ada yang bilang makalah baik Nawawi. Enggak ada hadis ketujuh itu. Ada bedanya? Dua nasihat, yang satu berbicara dan yang lain diam. Paling man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia apa? Kalau dia nggak bisa ngomong yang baik, dia diam. Tapi nggak apa itu. Coba nanti dikaji. Dia memang lagi-lagi kita sampaikan ya tadi. Senang itu. Jadi jangan anak nggak mau aktif sendiri. Jadi nanti kalau misalkan semuanya udah megang kitab, kan? Jadi saling kasih faedah aja, tanya-tanya sama lain. Terima kasih banyak. Siapa namanya? Om David, ya dong ya. Karena kita ya udah ini kan anak kenalan. Ini yang masih belum, yang anak-anak belum megang buku juga. Kalau megang buku kan enak ya. Gak apa-apa. Saya belum paham bahasa Arab, nggak apa-apa. Ya udah, ini aja. Ya kan nanti kan diterjemahin, liatin. Ya, pertama kita dengan megang buku aja udah dapat barokah ya, barokah mu'alif nih. Ya, beliau Hujatul Islam. Ya. Apalagi kalau bisa sampai khatam. Ya.
barokah itu fil khitam, berkah itu nanti ketika khatam. Ya, tapi kita nggak target kayak baca-baca riwayat yang harus khatam. Yang penting ya tujuannya tadi pertama memang ajang silaturahim lah gitu. Ya, ya dan juga ya untuk diri pribadi sih. Jadi kadang kalau kita belajar doang, belajar, baca, ini kan mungkin di sebagian pesantren nggak diajarin ini misalkan, karena mungkin pesantren itu dia yang dasar-dasar dulu gitu, terus yang pelajaran-pelajaran ininya nggak nyampe-nyampe gitu. Ya padahal kita ngaji udah ngaji kitab ini kitab itu, tapi kok kayaknya nggak ada ininya. Nah, kadang dengan kita baca lagi, kita belajar mengajar, itu nanti ngingetin kita lagi dan ya nasihat untuk diri kita nanti kita biar kita mau ngamalin gitu. Ya. Tapi tujuannya tadi saya sampaikan lastu bi khairikum wa lastu bi ahsana minkum, ana bukan yang lebih bagus, bukan yang lebih baik. Jadi kita di sini saling memberikan faedah gitu aja. Ya kurang lebihnya mohon maaf. Ya aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Kita berdoa ya di majelis terakhir ini, kita doakan untuk saudara-saudara kita yang sekarang sedang tertimpa musibah dan Allah uji, baik itu sakit ya, saudara kita yang Allah sedang timpa dengan ujian ya, seperti saudara-saudara kita yang ada di Palestina ya, yang mereka sekarang mungkin nggak bisa tidur tenang ya, ataupun karib kerabat kita yang sekarang sedang diberikan masalah, semoga Allah berikan jalan keluar ya, Allah mudahkan segala urusannya. Yang punya utang Allah segera lunaskan utangnya, yang punya kerjaan yang diberkahi ya, rezekinya diberkahi ya, yang punya anaknya dijadikan anak yang soleh dan soleha, yang berbakti kepada kedua orang tua, kepada agama ya. Dan orang tua kita yang sudah mendahului kita ya, semoga Allah tempatkan di surganya ya, dijadikan kuburan di antara teman-teman surga ya. Dan kita yang masih hidup semoga bisa terus istiqomah dalam beramal soleh, dan kita diwafatkan dengan husnul khotimah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah. Naqra'u al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terus terakhir, karena memang manusia itu nggak ada yang sempurna, jadi pasti ada salahnya. Jadi kalau misalkan ada mendapati kekurangan daripada perkataan atau keliruan, sampaikannya ke saya. Jangan ngomongnya ke orang, Anda. Jadi klarifikasinya tuh ke orang yang ngomong, Anda. Itu biasa nih dijaga. Kita kadang sama guru ngaji dimanapun, ya. Kadang kita ada mendapati apa yang kita pahami nggak sesuai dengan apa yang disampaikan guru kita. Kita ngomongnya ke guru kita, jangan ngomong ke orang lain. Kalau tadi ngaji di sono atau gurunya kayak gono, Pak. Ya padahal yang kita aduin dia nggak tahu, nggak dengar apa yang disampaikan. Kadang akhirnya salah akhirnya jadi adu domba. Ini yang membuat, karena ya, jadi kita kalau ngomong itu sama orang yang menyampaikan langsung. Bisa kali nanti kalau ngomong klarifikasi, oh maksudnya kayak gini, kenapa kayak gini, oh kayak gini. Misalkan, oh anak keliru, ya kayak gitu. Jadi enak. Ya, gitu. Dan lagi-lagi tadi niat kita belajar di sini untuk dapatkan hidayah ya, jangan sampai kita bermajlis malah sampai jadinya dosa gitu ya. Itu aja. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.